Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kita ini masih bisa fokus dan semangat meskipun berada di jam pelajaran terakhir. Baik, kita langsung saja memulai pembelajaran, tetapi sebelum itu kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Selanjutnya kita akan absen online terlebih dahulu. Jadi siapa nih yang tidak hadir nih? Fitri ya? Oh, Fitri tidak hadir. Kenapa Fitri? Ada yang tahu Fitri kenapa? Fitri sakit. Oh ya. Semoga cepat sembuh. Ada lagi nih yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, berarti semuanya hadir ya, kecuali Fitri. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang muatan listrik. Nah, dari materi tersebut, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau belum paham tentang muatan listrik? Silakan boleh ditanyakan. Jika tidak ada, berarti saya harapkan semuanya sudah paham. Maka kita bisa melanjutkan pada materi berikutnya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas itu adalah tentang dasar-dasar kelistrikan. Nah, pada dasar-dasar kelistrikan ini, kita akan membahas tiga materi saja ya. Yang pertama, itu adalah arus listrik, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai electric current. Kemudian yang kedua, kita akan membahas juga tentang tegangan listrik. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang masalah hambatan listrik nih. Jadi kita akan mengetahui bagaimana prinsip dari sebuah resistor pada suatu rangkaian dan apa saja pengaruhnya jika suatu rangkaian itu diberikan sebuah resistor ya. Resistor pun disebut juga sebagai hambatan listrik. Baik anak-anak, sebelum kita membahas ketiga materi ini, saya ada pertanyaan nih. Satu pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah bagaimana lampu di rumah kita itu bisa menyala, ataupun alat elektronika lainnya itu seperti televisi, kemudian setrikaan, terus juga apalagi? Iya betul, AC, terus mesin cuci. Nah, dan masih banyak lagi lah ya alat elektronika itu. Dan itu mengapa alat-alat tersebut itu bisa berfungsi? Nah, ada yang tahu tidak jawabannya apa? Ya Anggi? Oh betul sekali, jawabannya adalah karena adanya arus listrik. Nah, maka dari itu arus listrik inilah akan kita bahas untuk memudahkan pembelajaran. Pembelajaran untuk mengetahui bagaimana arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik, kita akan melakukan suatu simulasi. Nah, simulasi ini kita gunakan seperti pada biasanya ya, menggunakan PET simulation. Maka dari itu, setiap kelompok sudah menyiapkan laptopnya dan membuka web PET simulation-nya ya. Baik, kita langsung saja ya, PET simulation dibuka. Nah, kita sudah membuka halaman webnya PET simulation. Langsung saja kita pilih Circuit Construction Kit. Ya. Nah, pada simulasi kali ini kita akan membuat suatu rangkaian listrik yang sangat sederhana. Langkah pertamanya kita membutuhkan suatu sumber tegangan terlebih dahulu. Kira-kira menggunakan apa? Ya, karena di sini kita menggunakan simulasinya itu Circuit Construction Kit DC, berarti di sini hanya ada sumber tegangan yaitu baterai. Karena dia termasuk tegangan yang bersifat DC atau dia menghasilkan arus yang searah. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan rangkaian ini kita membutuhkan wire ya.
selain itu kita juga membutuhkan sebuah lampu. Nah, lampu ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana rangkaian ini bisa berfungsi. Nah, selanjutnya kita hubungkan ya rangkaian ini, maka yang akan terjadi adalah lampu bisa menyala. Nah, tentu saja lampu ini bisa menyala karena apa? Seperti pertanyaan yang sebelumnya, karena adanya arus listrik atau adanya elektron yang bergerak pada rangkaian ini. Meskipun simulasi kita ini hanya membuat sebuah rangkaian listrik, tetapi pada rangkaian ini ada keterkaitannya sekali dengan 3 pembahasan kita tadi, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Nah, oleh karena itu, cobalah untuk berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya, bagaimana arus listrik itu bisa bekerja, kemudian bagaimana nilai dari arus listrik itu sendiri, bagaimana nilai tegangannya, dan bagaimana sih jika pada rangkaian ini kita tambahkan sebuah resistor. Nah, silakan itu saya berikan kesempatan kepada kalian semua untuk melakukan diskusi kelompok. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, maka hasil diskusi tersebut kita presentasikan di depan supaya teman-teman semuanya bisa saling bertukar informasi satu sama lain ya, dan saling bertanya. Oleh karena itu, silakan, saya akan memberikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi, untuk mencari juga informasi lainnya, baik itu di dalam buku teks, modul, ataupun di internet juga ya, boleh ya. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Selanjutnya langsung saja kita presentasi kelompok untuk menyampaikan bagaimana hasil dari diskusi teman-teman ya. Silakan, ada yang ingin tampil pertama. Jika ada yang tampil pertama, saya akan memberikan poin tambahan atau poin plus untuk kelompok tersebut. Silakan, siapa yang berani untuk tampil? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju perwakilan kelompoknya ya. Baru saja kita telah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab, di mana sebagai pemateri akan menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Nah, silakan semuanya harus aktif. Tidak ada yang tidak bertanya. Jadi di sini semua boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh menanggapi, atau juga boleh menjawab pertanyaan dari sesama temannya. Ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Namun akan sedikit saya tambahkan ya mengenai arus listrik. Nah, coba kita lihat rangkaian kita lagi ya. Kita kembali lagi kepada rangkaian yang telah kita buat. Di sini kita lihat bahwasannya arah arus listrik itu berbeda dengan arah elektron. Nah, arah arus listrik dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arah elektron itu kebalikannya ya, jadi dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan ini merupakan prinsip dari sebuah muatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa muatan itu terdiri dari 2. Ada muatan apa saja? Ya betul, ada muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, muatan positif inilah yang memiliki potensial yang tinggi. Sedangkan muatan negatif itu memiliki energi potensial yang rendah. Nah, kenapa arah elektron itu dia bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi? Nah, jawabannya itu pada suatu atom itu kita mengetahui bahwasannya atom terdiri dari inti dan juga elektron. Nah, di dalam inti itu ada proton dan juga neutron. Nah, pada atom itu yang bebas melakukan pergerakan itu adalah elektron. Nah, oleh karena itu elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Begitu ya, sampai sini paham tentang arah arus listrik dan arah elektron? Paham ya? Nah, dari rangkaian ini kita bisa melihat berapa sih besar dari
arus listrik. Nah, selain itu kita bisa mengukur arus listrik dari rangkaian ini dengan cara menggunakan alat ukur arus listrik, yaitu ampere meter. Nah, kita lihat bahwasannya arus listrik pada rangkaian ini sebesar 1,15 ampere, di mana tegangan listriknya itu senilai 11,55 volt. Nah, jika kita berikan tegangan yang lebih besar, maka arus listrik pun akan bertambah menjadi lebih besar juga. Dan lihat lampunya semakin terang. Jadi arus listrik itu sangat dipengaruhi oleh besarnya tegangan listrik. Nah, sampai sini semuanya paham? Paham ya? Nah, baik. Untuk itu kita lanjutkan saja pada kelompok berikutnya. Silakan yang ingin maju untuk kelompok selanjutnya. Ya, silakan kelompok 3. Baik, kelompok 3, untuk memulai sesi tanya jawabnya, silakan jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung ke kelompok 3. Nah, dari penjelasan kelompok 3 barusan, apakah masih ada yang belum paham? Ya, boleh bertanya, silakan. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Lia. Tegangan listrik itu kita sering sebut juga sebagai beda potensial. Nah, di sini ada kalimat beda potensial. Berarti adanya perbedaan potensial. Oleh karena itu, simbol dari tegangan itu sendiri dia apa? Ya, dia ada negatif dan juga ada positif. Di sini menandakan bahwasannya terdapat perbedaan potensial. Yang positif ini adalah potensial yang tinggi, sedangkan yang negatif itu tadi potensial yang rendah. Nah, dari rangkaian sebelumnya kita melihat bahwa elektron itu dia dapat bergerak. Nah, pergerakan elektron inilah diakibatkan karena adanya energi. Nah, jadi elektron itu dia tidak bisa bergerak jika tidak ada energi. Maka tegangan inilah yang mengukur berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk satu muatan. Nah, jadi dari definisi tersebut jelas sekali bahwasannya jumlah energi dalam satu muatan itu disebut sebagai tegangan listrik. Nah, dengan satuannya itu adalah joule per coulomb atau disebut juga sebagai volt. Nah, tadi kan kita tahu bahwasannya alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Nah, kalau misalkan untuk mengukur tegangan menggunakan alatnya apa namanya? Ya betul, namanya adalah voltmeter. Jadi jika tegangan listriknya itu besar, maka elektron yang bergerak pun akan semakin cepat. Karena apa? Karena energinya besar. Nah, jadi kita lihat tuh di simulasi yang tadi kita lakukan, coba kalian tambahkan tegangan listriknya, maka yang akan terjadi pergerakan dari elektron itu sendiri akan lebih cepat karena elektron akan terdorong sangat cepat oleh energi potensial itu. Ya, jadi begitu jawabannya ya. Tia, paham ya? Paham. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, dari presentasi tersebut, apakah masih ada yang belum paham? Ya, bagaimana? Baiklah, jadi belum paham ya bagaimana prinsip dari sebuah resistor. Kita kembali kepada rangkaian kita. Kita lihat ya simulasinya ya. Nah, dari rangkaian ini coba kita tambahkan sebuah resistor ya, supaya kita paham bagaimana sih prinsip dari sebuah resistor. Nah, kita telah menambahkan resistor pada rangkaian kita ini. Coba, ada yang tahu apa perbedaan sebelum menggunakan resistor dan setelah menggunakan resistor?
Ya betul sekali. Jadi pada rangkaian kita ini arus listrik pada rangkaian setelah diberikannya resistor itu menjadi lebih kecil. Nah, ini merupakan prinsip dari resistor itu sendiri, yaitu sebagai penahan arus atau penghambat arus. Makanya disebut juga sebagai hambatan listrik. Nah, sebagai contoh nih ya, kita memiliki sebuah LED. Nah, LED ini biasanya memiliki kapasitas arus listrik sebesar 10 mA sampai 20 mA. Nah, jika kita memberikan arus listrik lebih dari 20 mA, maka LED tersebut akan terbakar atau akan rusak. Oleh sebab itu, kita membutuhkan resistor untuk membuat arus listrik itu menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Paham kan maksudnya seperti apa? Nah, jadi banyak sekali itu komponen-komponen elektronika yang menggunakan resistor agar komponen di dalamnya itu tidak rusak jika diberikan tegangan yang besar. Nah, maka si resistor itulah yang akan memberikan arus sesuai dengan kapasitasnya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah presentasi ya, sudah memaparkan hasil dari diskusinya dan juga sudah melakukan sesi tanya jawab juga. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan memberikan beberapa soal yang harus kalian jawab. Kerjakan di buku masing-masing, kemudian kumpulkan pada hari ini juga. Nah, saya akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik anak-anak, semuanya sudah mengumpulkan jawabannya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk minggu depan, untuk tugas minggu depannya itu membuat sebuah rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, tugas ini akan berkaitan juga dengan materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian ini kalian bisa buat menggunakan simulasi tadi atau juga menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa membuat sebuah rangkaian ya. Jadi ketika minggu depan kita melakukan simulasi atau melakukan pembelajaran, kita sudah mengetahui bagaimana sistem dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Seperti itu ya. Oke, semuanya sampai di sini apakah masih ada yang belum paham tentang tugasnya atau juga belum paham tentang materi yang telah kita pelajari? Jika tidak ada, baiklah kita akan akhiri pertemuan kita kali ini. Namun apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Ya, silakan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini tentang dasar-dasar kelistrikan. Jadi saya harap semuanya sudah paham tentang 3 pembahasan tadi, tentang arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik. Dan coba pelajari lagi di rumah untuk mengulang-ulang materi yang telah kita pelajari supaya semuanya itu tidak lupa dengan materi ini ya. Jadi minggu depan kita masih bisa paham tuh tentang materi pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari kembali, baca-baca kembali bukunya, kemudian cari lebih banyak informasi tentang pembelajaran selanjutnya atau juga pembelajaran yang telah kita lalui sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, baik semuanya, terima kasih. Sebelum itu mari kita berdoa bersama sebelum pulang ya. Kita berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran fisika kali ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan dan juga pelajari kembali materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Saya ucapkan permohonan maaf juga apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.